halaman 71 Ibu ya. Baik, sudah. Nanti saya minta perwakilan dari tiap-tiap kelompok untuk membacakan per paragraf dari materi yang akan kita bahas nanti. Sudah Ibu, sudah ketemu ya? Sudah ya, terima kasih. Baik, kita mulai ya. Saya tunjuk Bu Lia, coba dibaca Ibu. Baik, terima kasih Bu Lia. Dari cerita paragraf pertama, Bu Lili ini ingin merencanakan membuka usaha. Kemudian Bu Lili pergi ke pasar untuk mengamati Bu. Jadi mengamati kondisi di pasar. Sudah banyak orang yang jual ikan segar ternyata. Dan sebagian besar pembelinya adalah ibu-ibu. Umumnya mereka membeli jenis ikan yang kecil. Jadi kata kuncinya di sini adalah mengamati Bu, mengamati kondisi di pasar. Jadi kita tahu dari mengamati ini pembelinya adalah rata-rata ibu-ibu. Pembelinya adalah ibu-ibu. Kemudian mereka membelinya rata-rata itu ikan yang masih kecil Ibu. Ya, mungkin mudah dimasak seperti itu. Kemudian yang dijual apa? Yang dijual adalah ikan yang masih segar. Baik, terima kasih Ibu. Kita lanjutkan paragraf yang kedua, coba Bu Nina. Baik, silakan dibaca Ibu. Ya, terima kasih Bu Nina. Dari paragraf yang kedua, kita tahu bahwasanya Ibu Lili bertanya kepada para pembeli ikan di pasar. Dari situ ia mengetahui bahwa mereka lebih suka membeli ikan yang masih kecil, ikan kecil maksudnya, karena mudah dimasak dan harganya pun juga cukup murah. Namun demikian, sebagian mereka mengatakan bahwa mereka lebih suka membeli ikan yang matang Ibu, karena tidak repot, tidak susah memasak lagi. Dan di pasar ternyata belum banyak yang menjual ikan matang. Baik, kita lanjutkan paragraf yang ketiga Ibu. Saya tunjuk Ibu Dina, coba dibaca Ibu Dina. Baik, terima kasih Bu Dina telah membacakannya. Dari paragraf ketiga ini, Bu Lili juga mempelajari. Jadi kata kuncinya di sini adalah mempelajari Bu, bahwasanya harga ikan segar yang dijual di pasar tidak lebih dari 20.000 per kilogramnya. Kemudian untuk menarik pelanggan, sebagian penjual menjual ikan mereka setengah harga dari harga normal ketika sudah menginjak jam 3 sore Bu. Jadi mereka takut tidak habis ikannya, makanya dijual dengan separuh harga Ibu. Maka sampainya di rumah, Bu Lili mendengar radio memberitakan bahwa ratusan ikan dalam tambak di dekat desanya sedang diserang jamur. Jadi otomatis kalau dilihat dari berita ini, kemungkinan ikan yang masih segar kemungkinan akan berkurang. Jadi untuk stoknya nanti mungkin akan kesulitan. Jadi dari pengumpulan informasi ini, coba saya tunjuk Bu Siti. Coba Bu Siti, ya. Bu Siti siap ya? Siap untuk menyimpulkan Bu Lili tadi yang sedang mengumpulkan informasi. Baik, terima kasih Bu Siti telah menyimpulkan. Jadi kita tahu bahwasanya setelah Bu Lili mengumpulkan informasi tadi bahwa menjual ikan segar akan sangat sulit
karena sudah banyak orang yang melakukannya, sudah banyak penjualnya, sehingga Bu Lili mengubah rencana usahanya menjadi berjualan ikan yang matang itu, yang dimasak terlebih dahulu di rumah. Dan kebetulan Bu Lili ini sudah pernah, artinya berpengalaman dalam memasak ikan untuk acara-acara pernikahan. Selanjutnya ia akan membeli ikan dari pedagang di sore hari agar dapat harga yang murah. Tadi kan ketika jam 3 sore gitu kan, ketika jam 3 sore kan dijual dengan harga separuhnya. Nah, ini kan memberikan peluang bagi Bu Lili untuk membeli ikan tersebut. Sayangnya modal Ibu Lili tidak memiliki cukup, sehingga ia hanya mampu membeli beberapa kilogram saja dan membatasi variasi jenis makanan yang dijualnya setiap harinya. Baik, terima kasih buat semuanya. Tepuk hebat ya, hebat 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 hebat. Terima kasih tepuk tangan buat kita semuanya. Baik ibu-ibu, dari sini sudah paham ya, sudah paham semuanya. Baik, sudah. Kalau sudah, mari kita lanjutkan lagi ya ibu. Informasi yang diberikan Bu Lili tadi sangat berguna bagi ibu-ibu ketika mau memulai dan menilai ide usaha. Bu Lili bisa mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Coba sekarang perhatikan flipchart di depan ini Bu. Flipchart ini juga ada di buku pintar halaman 23. Cuma kita lihat aja ke depan Bu nggih. Udah kelihatan ya belum? Kalau belum, coba agak geser maju nggih. Ya, sudah. Kelihatan Ibu ya? Kelihatan nggih. Coba perhatikan ke depan nggih Bu. Gak usah lihat buku pintar, tapi lihat di depan aja nggih. Biar kita bahas bersama-sama. Baik. Flipchart 3A2 yaitu mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Yang pertama adalah Bu, perhatikan mendukung usaha. Apa sih kekuatannya Bu Lili tadi? Apa saja kelebihan usaha kita dibandingkan dengan usaha lain yang sejenis? Jadi memiliki keterampilan memasak ikan balado dan rasanya lebih lezat daripada masakan ibu-ibu lainnya. Jadi di sini menjadi kekuatan bagi Bu Lili atau kita nanti ketika akan memulai usaha. Jadi kekuatan apa yang ada dalam diri kita? Misalkan kita bisa memasak dengan sesuatu yang lebih lezat, masak dengan variasi yang lebih banyak dan sebagainya. Itu merupakan kekuatan bagi kita. Baik, yang kedua Ibu, perhatikan ya. Yang kedua adalah peluang. Apa aja yang ada di luar usaha kita, namun kita dapat memberikan pengaruh positif. Contoh, Ibu lebih suka membeli ikan matang, tetapi belum banyak penjual ikan matang di pasar. Jadi ini merupakan peluang Ibu. Ketika panjenengan tahu di pasar itu belum banyak yang menjual ikan matang, otomatis ketika kita menjual ikan, besar kemungkinan peluang pembeli itu juga akan lebih banyak karena belum banyak yang menjual ikan secara matang. Dan dari ceritanya, informasi yang dikumpulkan Bu Lili tadi kan jelas bahwasanya mereka lebih suka dengan ikan yang sudah dimasak, dan mereka tidak repot lagi untuk memasak kembali di rumah. Kemudian harga jual ikan balado bisa murah karena ikan mentah dibeli sore hari saat harganya lebih murah. Jadi Bu Lili tadi kan mencari kesempatan di sore hari untuk membeli ikannya ketika harga sudah di bawah standar atau separuh harga dari harga normalnya. Itu juga merupakan peluang bagi kita, bagi Bu Lili, ya. Selanjutnya ibu-ibu,
berarti kan nggih kelihatan kan ya, kelihatan ya, coba agak maju dikit kalau memang belum kelihatan. Dan ya baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah menghambat usaha ibu. Apa saja sih yang menghambat usaha kita nanti? Coba kita perhatikan di sini. Kelemahan apa saja kekurangan usaha kita dibandingkan usaha yang lain yang sejenis? Kalau tadi adalah masakan yang dijual tidak banyak variasinya, karena Bu Lili masih memiliki modal yang minim ibu. Jadi kalau membuat variasi makanannya tidak bisa terlalu banyak variasinya karena terbatasnya modal yang dimiliki oleh Bu Lili. Itu merupakan kelemahan bagi Bu Lili ya, kelemahan. Kemudian yang kedua adalah ancaman ibu. Apa saja yang ada di luar usaha kita namun kita dapat memberikan pengaruh negatif ibu. Apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh negatif ibu. Oke. Di antaranya ketersediaan ikan terbatas karena terserang jamur menurut beritanya Bu Lili tadi ya, dari radio tadi. Bu Lili tahu dan mendengar bahwasanya banyak ikan yang terserang jamur guys. Jadi otomatis kemungkinan stok untuk ikan segarnya berkurang. Kemudian harga ikan naik selama ketersediaan terbatas. Otomatis ketika barang itu sedikit, maka ikan tadi akan dijual lebih mahal ibu. Ya, jadi setelah kita tahu apa aja usaha yang mendukung kita, apa aja yang menghambat usaha kita, maka kita nanti akan kita carikan semacam solusinya guys, solusi atas kelemahan dan ancaman yang ada tadi. Oke, satu contoh gini, kelemahan usaha Bu Lili tadi adalah tidak punya variasi ya, seperti yang sudah saya katakan tadi. Hal itu bisa diatasi dengan mengganti jenis makanan masakan setiap 2-3 hari sekali supaya pelanggan tidak bosan. Jadi salah satu cara untuk mengatasi variasi makanan yang hanya itu saja dengan keterbatasan modal, maka dengan mengganti setiap 2-3 hari sekali Bu. Jadi pelanggan atau pembeli itu tidak merasa selalu itu aja dan tidak mudah bosan nantinya. Oke, itu salah satu contohnya. Kemudian kita diskusikan, kita bahas sesuatu yang mengancam, yang menjadi ancaman bagi Bu Lili tadi, yakni ketika harga ikan bertambah mahal. Gimana ibu? Ya, coba setiap kelompok nanti mendiskusikan ya, ancaman ketika harga ikan itu bertambah mahal, gimana ibu kira-kira caranya? Oke, sabar waktu 3 menit ibu, silakan di bahas bersama bersama kelompoknya. Baik, sudah ibu ya. Baik, terima kasih. Coba perwakilan siapa yang bisa memecahkan ancaman atau memberikan solusi atas ancaman yang ada tadi. Oke, silakan Bu. Baik, ya terima kasih Bu Nina, perwakilan dari kelompok 2 ini tadi ya. Cara mengatasi solusi yang kedua seperti yang disampaikan Bu Nina tadi, bahwasanya dengan mengganti jenis ikan dengan yang lebih murah ya. Dengan mengganti jenis ikan yang lebih murah Bu. Jadi nanti kita tidak mengeluarkan banyak uang untuk itu ya. Oke, yang kedua bisa diterima ya. Yang kedua silakan perwakilan dari kelompok lain. Ya, Bu Siti, perwakilan dari kelompok 4 silakan ya. Baik, terima kasih Bu Siti ya. Kalau dari Bu Siti yaitu membeli jenis ikan yang sama tapi lebih kecil Bu ya. Jadi dari situ ancaman itu bisa minimalisirkan, jadi tidak
serta-merta kita tidak hanya berpangku tangan untuk pasrah ya. Tapi ada cara-cara yang lain untuk mengatasinya. Selain itu ibu-ibu, kita bisa juga mengurangi jumlah ikan yang kita jual ibu. Mungkin awalnya kita siap sedia 100 porsi misalkan ya, kita bisa menguranginya misalkan 70 porsi saja seperti itu ya. Atau mungkin kalau misalkan waktu-waktu seperti ini, waktu pandemi seperti ini ya, memang dampaknya sangat sekali bagi seluruh masyarakat Indonesia ya. Terutama bagi para penjual, para pedagang yang artinya banyak para pembeli yang awalnya dulu banyak pembelinya sih, sekarang itu jarang-jarang ya, artinya sedikit atau berkurang drastis dari pelanggan atau pembeli sebelum-sebelumnya. Jadi mungkin bisa dengan tidak berjualan untuk sementara waktu ketika memang misalkan dalam satu hari yang membeli hanya 1, 2, tidak sampai 5 orang kan ya malah kita nanti yang rugi ya. Jadi kita harus pintar-pintar untuk membaca peluang, kemudian memberikan solusi atas setiap ancaman maupun kelemahan kita. Ibu-ibu, saya kira itu ya. Ada yang perlu ditanyakan, silakan Bu. Ya, gimana, tidak ada ya? Baik, terima kasih Ibu. Tepuk hebat lagi Ibu ya, biar kita semangat lagi. Ya. Baik, 1, 2, 3. Hebat, 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 hebat. Terima kasih Bu. Baik, dari sini saya akan simpulkan bahwasanya Ibu Lili tadi mengumpulkan informasi sebelum memulai usaha Ibu ya. Jadi ketika kita mau memulai usaha, kita cari dulu informasi Ibu ya. Informasi di pasaran, apa aja yang dijual, siapa pembelinya, barang dijualnya apa dan sebagainya. Kemudian bertanya kepada pembelinya apa aja yang disukainya dan lain sebagainya. Kemudian juga mempelajari bagaimana cara penjualannya, harganya berapa, terus kemudian bagaimana cara efektif untuk berjualan dan lain sebagainya guys. Jadi dari situ kita nanti baru bisa untuk mulai usaha dan memilih usaha yang akan kita buka seperti itu guys. Sampai di sini sudah cukup paham guys Ibu guys. Terima kasih Ibu atas perhatiannya Ibu. Kita sambung lagi untuk pertemuan yang akan datang Ibu guys. Terima kasih atas kedatangannya. Kita tutup dulu dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang Ibu guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.